nanti kita tuh nunggu dulu teman-teman yang lain. Jadi kemungkinan kita berangkat ke tempat acara itu sekitar jam 11-an. Sekitar 15 orang. Itu yang paling baru. Teman-teman peserta Parja, mohon perhatiannya. Halo. Nah, offline ini tentu adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu nih. Teman-teman bisa merasakan langsung atmosfer sebagai anggota DPR. Kenapa kita perlu adanya parlemen remaja atau pendidikan politik di Indonesia saat ini, yaitu untuk pertama menyiapkan leader-leader di masa depan, terutama di keperwakilan, dari perwakilan sendiri, dari lembaga perwakilan. Terus yang kedua, mengajak mereka untuk tidak apatis terhadap negara, karena partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pembuatan sebuah kebijakan. Event ini adalah event yang cukup baik, malah sangat baik untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk future leader sih. Kalau yang internal ini ya lingkup di biro kita. Kalau yang di eksternal itu kita terkait dengan dinas pendidikan, karena kita akan mengundang siswa tingkat SMA, SMK atau madrasah aliyah. Nah itu kan adanya kita berkoordinasi dengan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Karena yang kita undang ini kan siswa-siswa dari seluruh Indonesia, 34 provinsi dan 80 dapil. Implementasi dari keberadaan anggota dewan. Jadi cara masuknya anggota dewan ke DPR melalui daerah pemilihan. Jadi seleksi parlemen remaja ini melalui daerah pemilihan. Silakan teman-teman yang sudah selesai mengisi administrasi perjalanan bisa langsung menuju ke sumber suara atau di pintu sebelah kiri untuk mengambil peralatan selama kegiatan Parja berlangsung. Aku jadi MC. Seru nih offline sekarang. Pokoknya untuk parlemen remaja tuh harus well prepare karena akan dimarahin nanti sama kakak-kakaknya. Oke. Bedanya online dan offline, deg-degannya sebenarnya sama aja ya Kak, karena mungkin pas pada saat 2021 aku baru pertama kali menjadi MC Parlemen Remaja, dan pada saat 2022 aku baru pertama kali juga jadi MC Parja offline. Jadi sama aja sih deg-degannya sebenarnya, cuma memang lebih tantangannya di 2022 karena kan langsung ketemu sama peserta terpilih seluruh Indonesia di 132 peserta gitu, jadi luar biasa. Tantangannya kalau saya sebagai koordinator mungkin perubahan yang begitu cepat gitu. Jadi sulit ada kepastian dalam melaksanakan kegiatan ini. Memang saya selalu bilang juga ke seluruh tim untuk jangan alergi pada perubahan, tapi di sini perubahannya itu bisa terjadi begitu cepat dan berulang-ulang. Kadang sudah berubah dari A menjadi B, kembali ke A, kemudian balik ke B. Nah, itu kesulitannya adalah di update informasi gitu. Jadi kadang berubah di suatu divisi saya belum terinfo gitu, atau enggak pada saat saya sudah terinfo itu sudah berubah lagi gitu. Jadi memang itu perlu update. Perubahan-perubahan itu tetap terjadi sangat cepat dan juga kondisi di lapangan itu sangat dinamis. Tantangannya sangat luar biasa dan mungkin menurut aku juga sempat down.
pada malam sebelumnya, setelah paginya kita akan senam, tiba-tiba cuacanya nggak mendukung. Ketua penyelenggara maunya kita akan tetap melaksanakan senam dan kita harus mempersiapkan ruangan yang untuk mengantisipasi bahwa kita akan tetap melaksanakan senam itu. Nah, jadi ketika mendekati jam 1, kita harus berurusan dengan pengelola Wisma untuk mencari tempat yang akan dilakukan senam, dan mereka memberikan ruangan serbaguna yang mungkin gak bisa yang memuat semua anak-anak yang dari 132 itu nggak bisa muat. Dan puji Tuhan paginya cuacanya cerah karena ibu udah bilang kayaknya cuacanya cerah deh, jadi kalian bisa melaksanakan senam di pagi harinya. Membangunkan pakai ambulans itu awal pertama, jadwalnya kita harus bangunkan di setengah lima, tapi untuk mengantisipasi keterlambatan anak-anak itu tantangannya kita akan memajukan 30 menit lebih awal. Jadi kita bangunkan anak-anaknya pada jam 4. Nah, yang dalam benak saya berpikir bahwa pasti anak-anak nggak akan bangun. Karena mereka udah kegiatan hampir setengah 11 baru istirahat. Tiba-tiba kita bangunkan pada jam 4 pagi, ternyata semangatnya memang luar biasa. Dan ketika kita bangunin, dipanggil, halo selamat pagi, bangun. Ternyata mereka semua udah pada siap, terus menyingkirkan tirai, terus dadah, kita udah siap. Dan itu luar biasa sekali semangat dari anak-anak. Saya harus menyesuaikan mencari narasumber sesuai dengan undang-undang tersebut. Siapa yang membahas, terus mitra kerja dari komisi itu siapa, lalu pakar-pakar yang kiranya mumpuni di bidangnya, dan public public leader atau ya namanya KOL, kira-kira yang pas banget untuk RUU pelindungan data pribadi ini. Dan juga gitu dikaitkan biar ada benang merahnya dinamika yang saat ini terjadi di Indonesia tentang pelindungan data pribadi. Kalau dari panitia, yang mereka pikirkan itu adalah pertama dari tema itu biasa ya, temanya harus yang yang sedang in saat ini, sedang viral ya istilahnya, yang dibahas secara materi apa. Tapi yang paling menarik adalah pada saat mereka menyiapkan seminar kit buat pesertanya. Mereka harus mencari yang terbaik. Dan juga tidak sekedar terbaik, tapi apa yang disukai nih anak-anak sekarang. Jadi mereka itu juga survei saat ini bukan saja materialnya, modelnya, tetapi juga warna. Itu sangat menarik menurut saya, karena hal-hal kecil itu juga nggak luput dari persiapan mereka. Seperti itu. Jadi temanya sekarang apa nih? Perlindungan data pribadi. Nanti warnanya apa? Itu mereka akan cocokkan dengan tasnya, dengan jaketnya, dengan topinya. Jadi kegiatan itu mungkin menurut orang lain tuh hal kecil ya, tapi itu semangat mereka menyiapkan itu, saya kira itu nggak ada di kegiatan lain gitu loh. Iya. Seperti diduga seru banget, cuman kayaknya sesinya kurang. Ya, saya pertama kali ikut Parlemen Remaja itu 2018, kemudian 2019, 2020, 2021. Ini tahun 2022 adalah partia kelima saya gitu. Perkembangannya begitu terasa ya, karena setiap tahunnya selalu ada inovasi-inovasi dari unit kerja kita dalam menyelenggarakan Parlemen Remaja gitu. Dari dulu itu hanya mengumpulkan esai dan CV, kemudian muncul syarat untuk video, kemudian kita berinovasi melaksanakan secara daring gitu. Kita berinovasi melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat sekaligus secara simultan gitu. Banyak sekali perkembangan yang sudah terjadi selama penyelenggaraan Parlemen Remaja. Walaupun saya baru mengikutinya 5 kali ya, tapi sudah banyak perkembangan yang terjadi. Dan
saya yakin penyelenggaraan Parlemen Remaja ke depannya pun pasti masih memiliki banyak ruang untuk semakin jauh lebih baik lagi dan semakin berkembang. Gitu. Sehingga acara Parlemen Remaja ini menjadi acara yang selalu dinantikan dan punya sesuatu yang baru di setiap tahun. Ayo Google yang belum, BIS 3. Google. Dan aku sendiri sekarang bertugas di BPS. Ini kita tujuannya Kunker itu menggali data, menggali insight terkait undang-undang pelindungan data pribadi. Terus kita juga di sini menggali aspirasi dari masing-masing lokus terkait undang-undang itu dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengelolaan dari data pribadi di masing-masing lokus ini. Sangat bersemangat ya, terutama pas kunjungan pertama tadi kita sempat city tour ke museum. Anak-anak ini sangat aktif dalam bertanya. Sekarang lagi pemaparan narasumber juga, mereka juga sambil pemaparan mereka juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kita sampai nanti dirawat di klinik gitu. Ya. Tadi mungkin kecapean, jadi lemas. Yang satunya sesak, satunya lambungnya. Oh gitu. Tadi udah dirawat di klinik BPS, sudah istirahat. Tadi turun dari Wisma Kopo DPR RI itu sekitar jam 6 lewat. Alhamdulillah jalanan lancar. Malah kita nyampenya kecepatan, nanti jam 9 baru kita akan menuju ke gedung Google. Kita berterima kasih sudah diterima hari ini untuk melakukan kunjungan kerja di Tokopedia, dan semoga kunjungan kerja hari ini di sini mereka mendapatkan masukan. Kalau dari tim publikasi kami persiapannya tentunya karena kita sebenarnya bekerjanya dari sebelum acara, kita kerjanya itu dari pre-event, event dan pasca event. Jadi kita pastinya menyiapkan pertama timeline, terus menyiapkan SDM, kemudian konten-konten apa yang harus kita share sama teman-teman. Kemudian kita juga menjalin kerjasama sama divisi-divisi atau bagian lain di DPR terkait dengan publikasi seperti TVR Parlemen, media cetak dan media sosial. Seperti itu sih Mas. Jadi kalau persiapannya sih kita rapat-rapat, kemudian menyiapkan timeline, kemudian brainstorming dan lain-lain seperti itu. Tapi kami sudah kerja mulai dari pre-event. Kalau menurut saya, event Parlemen Remaja ini sangat penting ya untuk negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita memberikan pemahaman demokrasi yang benar kepada generasi muda. Di mana generasi muda itu generasi yang sudah mulai terpapar informasi dari luar dengan begitu dahsyatnya, begitu banyaknya yang tidak ada filternya, gitu, sehingga itu akan menentukan arah cara pandang mereka melihat sesuatu. Contohnya dunia politik atau aktor-aktor politik atau pemerintahan. Itu apabila tidak diberikan pemahaman yang benar, mereka bisa salah tangkap atau dia punya pandangan yang salah sehingga menyesatkan gitu. Publikasi ini tentunya targetnya adalah pertama itu siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-Indonesia. Jadi mungkin range umurnya sekitar 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah orang tua muridnya. Ya, orang tua muridnya. Jadi kita juga menyasar orang tua muridnya untuk mempublikasikan kepada
anak-anaknya. Yang ketiga adalah sekolah atau guru-gurunya. Jadi kami juga menyebarkan atau broadcast message juga ke sekolah-sekolah dan guru itu agar bisa mengajak siswa-siswinya untuk mengikuti Parlemen Remaja ini. Kemarin kan pas datang ke bandara itu kita kan rada telat ya untuk antisipasi dan menunggu gitu. Dan nyampe Kopo sore, malam dia acara lebih baik sih 1 hari itu istirahat untuk kedatangan